Oke. Nah ini seperti halnya kemarin kalian mengisi absen itu sengaja saya berikan absen setiap hari itu untuk melatih ini. Ini yang penting tuh ini, yang sekarang ini daftar ulang ya. Judulnya itu formulirnya adalah daftar ulang siswa baru 2021-2022. Nah, kemudian kita lanjut saja ya, kita langsung ke pembahasannya. Di sini ada email. Nah, saya mengharapkan setiap siswa, setiap anak itu yang masuk ke SMA Pemuda punya email sendiri. Emailnya tidak pinjam ke teman ataupun pinjam ke kakak, pinjam ke saudara, pinjam ke siapapun. Kamu bikin email, mudah ya, email itu nggak bayar, mudah, sangat mudah. Kamu bikin Gmail aja, Gmail nanti setelah dapat Gmailnya jangan dilupakan passwordnya, simpan sama kamu ya, erat-erat di kepala ataupun di buku, tulis dengan besar atau di apa di handphonenya itu ada memo, tulis emailnya apa, passwordnya apa. Nah emailnya kamu tulis di sini, emailnya saja, jangan pakai password ya. Emailnya saja di sini tuliskan email yang milik kamu sendiri. Sekali lagi email yang milik kamu sendiri, mau Gmail, mau Yahoo, mau apa terserah, domainnya bebas. Tapi yang jelas itu email. Ya, email itu biasanya jadi gerbang untuk masuk ke Zoom, untuk masuk ke Google Meet ataupun apapun itu biasanya pakai email. Jadi email itu kalau sudah punya itu akan memudahkan kalian dalam mengakses fasilitas-fasilitas di secara online ya, fasilitas-fasilitas seperti media Zoom atau media apapun itu, Google Classroom gitu ya, itu dengan memakai email. Nah, itu jadi wajib, setiap anak wajib untuk punya email. Tuliskan di sini nanti ya, tuliskan sini. Ya, Pak. Kemudian lanjut ke yang kedua ya, bagian kedua itu isi dengan benar. Di sini kalian diminta untuk mengisikan NISN, nomor induk siswa nasional. Nah, NISN. Tahu ya NISN? Punya kan NISN punya? Ada yang nggak ngerti NISN apa itu? Tanyakan ya ke gurunya di sekolah. Iseng. Ngerti ya? Kalau ngerti alhamdulillah. Kalau yang nggak tahu nih, contohnya ada di sini. Nomor NISN itu 10 digit, bukan nomor induk sekolah, bukan nomor induk SMP. Nomor induk SMP itu biasanya 18 19. Di depannya itu tahun. Atau 21 22 atau 20 21. Nah, itu namanya NIS ya. NIS itu nomor induk sekolah. Nah, yang di SMP. Tapi ini NISN, bukan NIS. Yang diisikan di sini itu NISN. Nah, ini contohnya nih ada. Depannya biasanya 000, dua kali nolnya. 0052512301 misalnya. Ini misal ya. Nah, yang seperti ini kamu masukkan di sini, di NISN. Lanjut, nama lengkap. Nah, maksudnya sesuai ijazah SMP itu sesuai dengan nama yang kamu tertera di sekolah. Pak, kemarin itu ada yang bilang ke saya, Pak, saya belum dapat ijazahnya. Bukan ijazahnya ya. Kamu yang nama dipakai di sekolah apa namanya? Nah, nama lengkapnya. Teknis penulisannya, perhatikan ke saya, bukan kapital semua. Ingat-ingat. Penulisannya bukan kapital, tapi penulisannya adalah kapital huruf depannya saja. Misalnya ada Irma nih, ada Irma. Nah, ini sekarang nih kamu yang nulis sekarang di nama-nama di ini ya, nama-nama di sekarang Zoom ini bagus. Ini Nadia Salsabila, N-nya gede, S-nya gede. Nah, itu betul seperti itu. Ini ada terus. Nah, ini Lupi nih. Lupi ya ini, Lupi Hermawan, betul. Lupi Hermawan ini teh. Nah, Lupi L-nya bukan L kecil, tapi L-nya besar. Kalau nama orang itu harus besar. Nah, ini ya. Tapi bentuknya seperti ini betul. Kalau H-nya H-nya dalam Hermawan itu betul H-nya besar, kapital ya. Nah, nulisnya sekali lagi memakai huruf yang kombinasi, huruf depannya kapital, huruf belakangnya kecil-kecil. Jangan pakai huruf kapital semua, jangan ya. Oke, lanjut. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan ya. Di sini tidak ada saya cantumkan nama bencong ya, bencong laki-laki atau bukan laki-laki bukan perempuan, nggak ada ya. Jadi saya nggak cantumkan karena di sini nggak ada yang sekolah di SMA Pemuda yang bencong, nggak ada ya. Nggak ada, warga. Nggak ada ya. Nah, maksud saya yang masih nggak jelas jenis kelaminnya jangan, yang itu mah mungkin tidak ada lah insya Allah. Ini kalau laki-laki, perempuan ya perempuan. Ya. Lanjut, tempat lahir. Tempat lahir itu adalah tempat kamu lahir. Nah, jangan bingung tempat lahir itu. Kamu di Bandung ya Bandung saja. Karena yang disampaikan itu cuma tempat lahir saja. Nah, itu. Jadi tempat lahir Bandung, bukan Ciparingganya, bukan ya. Bukan Ciparingganya, bukan kamasannya. Ciparingganya ataupun apanya gitu, bukan. Tapi nama kabupaten atau kotanya. Kalau saya kan lahir di Tasikmalaya. Nah, Tasikmalaya gitu. T-nya gede.
Malaya kesannya Sik Malayanya itu kecil ya. Jadi tulisannya seperti itu. Lanjut, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu bulan, hari, tahun ya. Di sini ada, tinggal klik aja nih, ada yang ini nih. Kelihatan kursor saya, kelihatan kursor? Kelihatan. Nah, ini boleh diklik di sini, ada langsung otomatis bisa memilih tanggal lahir kamu atau hari, bulan, tahun kamu lahir. Di sini ada langsung klik otomatis ya. Lanjut, status dalam keluarga. Nah, ini juga wajib diisi, semuanya wajib ini ya. Kamu di rumahnya anak kandung? Kandung. Ya, maksudnya ada yang anak Kandung. kandung, ada yang anak angkat, ada yang anak tiri. Sampaikan saja, nggak masalah ya, nggak menjadi aib ya. Dituliskan saja di sini supaya jelas. Ada yang anak yatim, ada yang anak yatim piatu. Nah, itu disesuaikan dengan kamu statusnya seperti apa sekarang, kondisinya seperti apa. Kalau mama ada mama atas ayah, bapak atas ayah, berarti yatim piatu. Ya. Terus kalau misalnya kalau misalnya Pak Gema mamahna pendidik tidak dicantumkan ya, nggak ada anak piatu, adanya anak yatim saja. Nah, itu kalau bapaknya masih ada, ayahnya masih ada, itu dianggapnya anak kandung saja masuknya. Ya, karena yang jadi ukurannya itu biasanya ayah yang meninggal itu anak yatim. Kalau dua-duanya anak yatim piatu, nggak ada anak piatu ya, jarang. Tidak ada lah, tidak ada istilah anak piatu. Tapi anak yatim atau anak yatim piatu. Saya lanjutkan, ini paham ya, status dalam keluarga. Kemudian anak ke. Nah, anak ke itu anak keberapa kamu di keluarga? Ke-1. Ya, maksudnya ke satu mangga itu mah ya. Nah, saya kasih kolom banyak sekali ke bawah, bisi ada di keluarga. Nah, teh saya mah udah punya kakaknya 16 ya. Nah, kan ini bingung juga ya, ini 16 berarti saya anak bungsu, anak ke-16. Wah, banyak pisan dulu-dulu nanya. Nah, saya ngasih spare seperti ini sampai 10, pilih di rumahnya jika ditakutkan ada yang punya keluarga besar gitunya, anak-anaknya banyak dan kamu adalah anak yang ke-10. Nah, itu sangat dimungkinkan ya kalau 10. Kalau 30 susah ya. Anak ke-30 berarti 30 orang entah budak si mama. Wah, lu bating ya. Menipa bulit di bumi dekat cipta. 30 orang mah. Saya lanjutkan. Nah, ini kamu pilih satu ya, anak ke berapa? Silahkan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, sekarang alamat siswa. Lihat contoh di bawah nih. Ada Kampung Citerep contohnya, RT 1 RW 1 Neglasari Banjaran. Ya, kalau kamu mau Ciletik mau di mana terserah. Tapi ini contohnya ya, perhatikan contohnya. Nah, penulisannya seperti ini. Perhatikan, saya cenderung ke penulisannya. Kampung Citerep. Nah, atau misalnya Kampung Bugel, Kampung Ciletik, Kampung Rengit. Nah, Kampung Cirengit atau apa ya. Nah, di sini baru ke desanya dan kecamatannya. Ini formatnya seperti ini, RT, R-nya gede, T-nya gede, titik 01 di sini. RW, R-nya gede, W-nya gede, titik 01. Nah, ini seperti ini, contoh penulisannya seperti ini. Jangan sampai salah, nanti di Google Form, nanti yang dikirimkan ke kamu masih ada ini contoh ini. Jadi jangan sampai tidak sesuai contoh, harus sesuai contoh. Dilanjutkan, itu untuk alamat, kemudian HP siswa. Nah, ini HP siswa, kamu harus cantumkan jika kamu punya. Kalau nggak punya, nggak usah maksakan. Dan tidak punya, dikosongan aja. Ya, saya ini nggak diwajibkan. Kalau ini wajib nih ya, lihat di sini, lihat ke layar, wajib diisi. Kalau ini nggak, saya nggak wajibkan. Tapi yang jelas kalau punya masukkan. Kepentingannya apa? Agar bisa nanti kalau pas kamu masuk sekolah dan masuk ke kelas masing-masing, kamu bisa didata dan bisa komunikasi dengan wali kelas atau guru-guru terkait. Jadi kamu kalau punya nomor telepon dan yang terhubung dengan WA ya, bukan nomor telepon yang tidak terhubung. Sekarang itu kan musimnya WA. Jarang orang beli pulsa untuk nelpon, tapi pulsa itu untuk kuota biasanya. Jadi yang terhubung dengan WhatsApp ya, agar bisa komunikasi. Nah, terus kemudian sekolah asal. Nah, sekolah asal juga sama ya. Ini nulisnya misalnya SMP Pemuda. Nah, SMP Pemuda Banjaran, SMP P-nya gede pemudanya. Ya, kalau SMP-nya gede semuanya. SMP Pemudanya P-nya gede, terus kelanjutannya kesananya huruf kecil. Banjarannya B-nya gede, kesananya huruf kecil. Nah, gitu. Jadi huruf depannya saja yang gede, bukan huruf kapital semuanya. Lanjut, nama lengkap ayah. Si ayah nama lengkapnya apa? Ya, misalnya Abdullah. Nah, misalnya terus apalagi ya, banyak lah ya. Ayah kamu kan masih beda-beda namanya. Nah, ini lengkap, nama lengkap.
Kalau perlu dan kalau ada gelarnya, kamu cantumkan gelarnya. Misalnya bapaknya sarjana agama atau apa ya, silakan dicantumkan. Nama lengkap ibu juga sama, nama lengkap ibu juga sama, dilengkapi dengan nama yang selengkap-lengkapnya. Jangan salah ya. Oh ya, untuk yang tadi, yang nama kamu jangan diubah-ubah ya. Kalau yang di ijazahnya seperti itu aja. Tuliskan yang kamu di SMP itu namanya seperti itu, atau sesuai akte ataupun sesuai dengan di kakak ya. Aktenya misalnya ini jangan kamu rubah jadi ngaran-ngaran yang aneh-aneh, nggak usah. Ya, jadi harus disesuaikan agar. Nah, data ini perhatikan ke saya. Dan data ini nantinya akan saya kirimkan ke dinas. Jadi kamu akan terdaftar di dinas. Jadi kalau salah nama, wah itu repot juga buat kamu nantinya ya. Makanya serius namanya. Nama yang betul ya. Nama lengkap ayah, nama lengkap ibu, kemudian alamat orang tua. Nah, ini perhatikan, ayah atau ibu, alamat sama ataupun beda dengan alamat siswa yang di atas tadi, itu tetap dituliskan. Oh, sami udah si mama jeung si ibu ge di abi di bumi sabumi di dia. Oh, boleh dituliskan aja lagi. Sama juga dituliskan. Kalau beda misalnya, abi mah di Nini atau abi mah di Emang, abi mah di Ua. Nah, itu baru dibedakan alamat yang sesungguhnya si bapak sama si ibu tinggal di mana. Misalnya di sini kamu tinggal di Kamasan, tapi orang tua kamu itu ternyata di Garut misalnya. Nah, di Garutnya kamu tuliskan alamat lengkapnya. Dan itu bukan alamat di Garutnya bukan alamat yang sementara, tapi memang betul orang tua kamu itu di Garut misalnya. Ataupun misalnya jangan jauh-jauh lah. Kamu di Kamasan, orang tua kamu di Soreang misalnya. Nah, itu juga sama tuliskan dengan lengkap, alamat yang berbeda ya. Lanjutkan. Nah, ini HP orang tua, ayah atau ibu atau wali. Nah, ini maksudnya apa? Diutamakan nomor yang terhubung dengan WA yang pertama itu. Nah, jika tidak ada, si bapak sama si mama itu dua nomor HP. Boleh dimasukkan nomor saudara serumah atau siapapun yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah dan terhubung dengan WhatsApp. Nah, diutamakan terhubung dengan WhatsApp ya. Ini nomor si mama, tak ayah, bapak, tak ayah. Nah, boleh nomor kakak. Boleh nomor Ua, yang deket Bumina, boleh nomor Mang, boleh. Nah, ini wajib ya, harus ada. Tidak boleh dikosongkan. Saya lanjutkan. Pekerjaan ayah, silakan dituliskan. Buruh, wira swasta, dagang, atau apapun itu silakan dituliskan sesuai kondisi yang sesungguhnya. Ayah kamu kerjanya seperti apa. Kemudian pekerjaan ibu. Nah, jika tidak bekerja, tuliskan saja ibu rumah tangga nih. Nulisnya seperti ini ya, ibu rumah tangga. Tapi kalau misalnya ada si mama kerja di pabrik sama si bapak, misalnya kerja di pabrik berarti samakan. Misalnya karyawan pabrik ataupun apalah ya istilahnya, bisa disamakan. Lanjut, selanjutnya nama wali. Nah, nama wali kalau tidak usah ditulis, ini tidak wajib ya. Kalau nggak punya, saya mah bukan sama wali, sama saya mah diuruskan sama si bapak dan si mama, misalnya gitu ya. Nggak usah ditulis ini. Nama wali kosongan aja. Kemudian alamat wali juga kosongan saja kalau tidak ada. Terus kosongan aja nomor HP wali juga, pekerjaan wali juga dikosongkan. Nah, ini khusus untuk orang yang anak yang diurus oleh walinya. Ada walinya, misalnya orang tuanya sudah nggak ada, misalnya ataupun jauh mana gitu ya. Beda kabupaten ataupun emang sudah tidak sama orang tua lagi, sama bapak sama ibu. Nah, baru wali yang mengurusinya dituliskan di sini ya. Nah, itu mungkin untuk bagian kedua. Bagian ketiga, perhatikan ke saya nih. Bagian ketiga itu kamu dipersilakan untuk upload atau unggah dokumen dengan benar. Nih, dengerin. Ya, perhatikan biar nggak salah persepsi. Nah, maksudnya apa? Kami dari sekolah akan meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan kepentingan kamu di sekolah, yaitu berupa satu, nih dokumen yang pertama nih di sini nih, lihat. Nah, ini. Kamu wajib mengupload kartu keluarga. Ya, kartu keluarga yang di dalamnya ada nama kamu. Kartu keluarga tetangga di kartu upload gue, wah itu nyambung. Kartu keluarga punya kamu, keluarga kamu, gitu ya. Punya siswa. Jadi ini bisa berupa foto atau PDF. Nah, kalau PDF itu biasanya susah, harus harus di-scan atau terus harus di-convert itu dirubah ke PDF. Nah, berupa foto saja, tapi foto di handphone juga, foto yang baik, yang bagus. Nah, yang bagus fotonya sing pasnya, atau asal-asalan, foto sing jelas, foto. Setelah difoto, nah itu dirubah nama filenya nih, penamaan filenya.
Nah, di sini kan di atas nih, sebelum upload baca instruksi dulu dengan cermat dan jangan lupa sebelum diupload dipastikan file foto atau file PDF diganti nama filenya dengan nama lengkap siswa. Nah, nama kamu Bisi Pahili Jeung Nusanes. Ini kakaknya kakak Yani Santriani. Nih ada Yani Santriani. Jadi di filenya Yani harus ganti. Kalau foto itu kan IMG biasanya kalau standar itu kan IMG di foto di handphone, IMG berapa nomor gitu nya itu di rename, dirubah nama, ubah nama menjadi nama kamu. Pas dipoto kakaknya sudah gitu rubah nama, ada menunya itu untuk merubah nama. Baru setelah itu di-upload, dikirimkan di sini dimasukkan. Nah, ini satu, upload kartu keluarga ini wajib ya. Kemudian yang kedua, upload ijazah. Nah, Bapak ada ijazahnya teu aya, abi teu gaduh. Teu gaduh teh sanes teu gaduh teu punya, tapi teu gaduh teh teu asa dipasikeun ku sakolana. Teu sawios. Kalau tidak ada ijazah, surat kelulusan piraku teu gaduh, gaduh kan? Punya kan? Aduh, punya. Punya. Ya masa nggak punya surat kelulusan ya, pasti setiap sekolah memberikannya. Nah, surat kelulusan tersebut kamu foto, ya, kamu foto lagi, upload di sini. Di sini diupload. Ya, nanti fotonya sing rapi, sing jelas ya, foto kemudian uploadkan ke sini. Dan jangan lupa juga dinamain juga. Setelah difoto dinamai, dikasih nama ininya. Coba di mute kalau ini ya, teman-teman. Ada di mute kalau yang berisik di mute aja dulu speakernya. Siapa tuh? Siapa tuh? Isna, Linda di mute ya. Nadia juga boleh di mute, Yani Santriani di mute. Di mute tuh di speakernya di ini. Di tanda mic-nya di biar merah. Di mute. Soalnya berisik nih. Nah, belum ini siapa nih? Isna di mute, diklik. Nah, udah terima kasih kan di Isna yang berisik deh. Oke, lanjut. Saya lanjutkan ya. Kemudian yang selanjutnya ini udah selesai ya, yang barusan dari mulai pertama kartu keluarga, kemudian surat ijazah atau surat kelulusan. Kemudian yang ketiga itu upload rapot semester 5 atau 6 SMP. Perhatikan ke saya. Nah, ini yang upload ini siapa? Untuk yang mendapatkan peringkat kelas 1 sampai 5 di semester 5 atau 6. Perhatikan, tidak semuanya ya ini. Jadi upload rapot semester 5 6 itu untuk yang mendapatkan peringkat 1 sampai 5. Pak Bima ranking 37 mah ulah tekedahnya. Pak Bima ranking 14 tekedah. Nah, yang upload itu hanya untuk anak atau siswa yang di SMP waktu semester 5 atau 6-nya peringkat kelas 5 besar, 1 sampai 5. Nah, itu uploadkan, masukkan. Nah, ini sama berupa foto juga mungkin ya kalau PDF susah. Nah, dirubah dulu tapi namanya ke nama lengkap kamu siapa. Nah, ini apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk nanti ada diskon potongan untuk teman-teman yang 5 besar itu ada potongan untuk biaya awal tahunnya. Nah, ini kalau misalnya nih saya contohkan yang dari SMP Pemuda ya, masuk ke SMA Pemuda, itu potongannya banyak ya. Alhamdulillah, apalagi dengan dimasukkannya data dokumen kamu bahwa kamu itu masuk ke peringkat 5 besar. Nah, itu potongan lagi ya. Nah, ini untuk yang punya saja, yang ranking 1 sampai 5 saja, yang lainnya yang bukan 1 sampai 5 berarti tidak usah. Ini tidak wajib, berarti bisa yang dilewati ya kalau tidak yang bukan peringkat 1 sampai 5 dikosongkan saja. Lanjut, selanjutnya upload piagam penghargaan atau sertifikat kejuaraan. Nah, atau sertifikat kejuaraan atau lomba nih ya. Piagam penghargaan atau sertifikat kejuaraan atau lomba dalam bidang akademik atau non akademik. Nah, ini juga sama. Ya, untuk yang punya. Kalau ini juga sama, nggak diwajibkan sama saya. Ini nggak diklik wajib. Nah, ini maksudnya apa? Ini kalau yang pernah kamu mengikuti kegiatan lomba ya. Lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional. Kamu lomba, misalnya lomba catur. Wah, hebat, kamu caturnya keren ya. Kamu juara kabupaten atau juara provinsi. Nah, itu kan dikasih piagam penghargaan, nah itu diuploadkan. Kalau juara 1 sampai 3, kalau nggak juara jangan. Ya.
Jadi juara 1 sampai 3 saja. Nah, ini diupload, dikasihkan di sini, diganti namanya dengan nama lengkap kamu. Ini nama filenya ya. Ini siapa? Si A misalnya pernah juara catur atau voli atau futsal atau apalagi ya? Banyak ya, badminton, pencaksilat, karawitan, nyanyi ataupun mungkin karaokean, tingkatnya tingkat provinsi misalnya kamu juara 1 boleh. Atau MTQ. Nah, MTQ kamu juara 1, tahfidz. Nah, itu silakan dicari ya, piagamnya dicari, diuploadkan di sini. Nah, itu untuk yang non akademik. Kalau akademiknya apa, Pak? Akademiknya seperti kamu lomba sains, lomba IPA, lomba IPS itu kamu juara 1 di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi atau nasional. Nah, itu juara 1 atau 1 sampai dengan 3 kamu uploadkan, kamu kasihkan ke sini. Sama ini juga akan dihargai oleh SMA Pemuda untuk memberikan potongan di awal tahun nanti. Ya, lumayan ngebantu si mama sama si bapak ya di rumah, membantu pembiayaannya dengan prestasi kamu yang seperti ini. Dan SMA Pemuda memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak ataupun calon siswa yang mempunyai prestasi ya, insya Allah. Nah, ini bagus. Kalau sudah ketemu ininya, piagam harganya, sertifikatnya kamu upload. Lanjut untuk yang selanjutnya, ini ada upload KIP, KIS, PKH, KPS atau SKTM. Nah, ini kalau yang punya ya, kalau yang punya keep upload. Pak Bima dah sadayana kenging gaduh, upload semuanya. Kamu foto, kasih nama kamu semuanya, filenya ganti nama kamu, uploadkan. Nah, kamu kalau misalnya Pak saya punya 1 saja, uploadkan. Pak saya punya 2, uploadkan. Nah, ini ya. Jadi dikasihkan, diupload ke sini. Diupload itu diunggah ya, dikirimkan ke sini. Tambahkan filenya nih, di sini tambahkan file. Nah, ini kegunaannya apa? Di SMA Pemuda, insya Allah kita selalu ada program-program untuk bantuan. Ya, bantuan teman-teman murid baru ataupun siswa-siswa baru untuk meringankan pembiayaannya. Nah, ini kalau misalnya kamu di rumah punya salah satu dari ini, itu bisa diajukan untuk membantu pembiayaan, biasanya suka dapat dan pencairannya di BNI atau di BJB biasanya ya, itu suka ngantri banyak gitu ya teman-teman. Itu alhamdulillah lumayan buat membantu-bantu biaya kamu di sekolah. Nah, itu mungkin ya untuk teknis pengisian dari daftar ulang, dan ini wajib semuanya mengisi. Mungkin kalau seandainya tidak mengisi, kamu akan dianggap tidak ikut ya, tidak ikut atau tidak jadi ke SMA Pemuda. Nah, gitu. Jadi silahkan diisi dengan cermat, dengan baik dan santai ya. Ini tidak sehari selesai juga nggak apa-apa. Kamu punya data dulu, kumpulkan data dulu, jangan buru-buru. Instruksinya baca dulu ya. Jangan apa Abimah yang pangpayuna, ente ini mah bukan ujian ya, tapi ini data yang harus lengkap dan harus betul. Kalau ujian baru ada waktunya ya, ujian misalnya UKK ataupun UAS itu ada waktunya. Kalau ini bukan. Ini justru saya menginginkan bahwa kamu bisa mengisi dengan baik dan benar dan sesuai dengan perintahnya. Ingat-ingat ya, perintahnya adalah menuliskan nama, misalnya huruf kapitalnya di depan saja, yang lainnya tidak usah. Ya, jadi kalau Yani Santriani, Y na aja, jeng S na wungkul, gitunya, yang di besar, apanya sebesarnya. Dipahami ya. Misalnya barusan yang ngisi daftar hadir juga ada yang ini apa? Ada yang salah ya. Saya sudah jelas gitu, instruksinya masih jelas, masih salah saja. Oke, sampai di sini mungkin untuk sementara untuk saya. Silakan kembali lagi ke Teh Ade, dan untuk yang bertanya silakan di sesi yang berikutnya. Silakan tanyain dulu kalau ada pertanyaan. Jadi saya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.